Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Bapa, malam ini kami bersatu hati di Zoom ini Tuhan, memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang hidup. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami semua. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anakku dari siswa-siswi yang dari SMA 2 Tamara maupun SMP 22 Kota Bekasi. Tuhan, berkatilah mereka lewat firman-Mu. Berkata-kata Tuhan lewat firman-Mu. Juga hamba Tuhan. Hamba tidak mempunyai apa-apa. Tanpa Tuhan, hamba tidak berdaya menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba jauh di belakang salib-Mu. Biar Engkau ditinggikan. Yesus ditinggikan. Hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, supaya kudus di hadapan-Mu Tuhan. Layak menerima berkat pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan minta syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Dengaran. Baik. Puji Tuhan. Terdengar. Bagus. Bagus, Pak. Tapi Ibu Diana, itu kalau ada yang belum di-mute, jadi suaranya ribut. Oke, terima kasih ya. Baik. Terima kasih Bu Vanessa. Baik. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih juga buat Bu Diana yang memberikan malam ini kesempatan untuk menampaikan kebenaran akan firman Tuhan buat kita semua. Saya perkenalkan diri saya, mungkin hanya beberapa orang yang mengenal saya di Zoom ini, tapi nggak salah saya memperkenalkan, karena kenal maka tak sayang. Saya kira seperti itu. Nama saya Evangelis Hunta Sagala. Sudah berkeluarga, memiliki satu istri dan satu putra. Jadi saya melayani di GPI, Gereja Pentakosta di daerah Jakarta Timur, Pondok Kelapa. Dan di sini saya undang anak-anak saya. Kebetulan saya seorang pendidik, seorang pengajar di SMA dan SMP. Sengaja malam ini saya undang siswa kami dari SMA 2 Tamara, maksudnya Tambun Utara, disingkat Tamara Tambun Utara. Juga mengajar juga di SMP 22 Kota Bekasi. Kebetulan saya mengajar akuntansi, ekonomi akuntansi sama pelajaran agama Kristen. Jadi saya merangkap di SMA maupun di SMP. Kalau di SMP hanya mengajar agama Kristen. Demikian singkat perkenalan saya, Bapak Ibu, saudaraku. Baik, kita langsung ke firman Tuhan. Malam ini saya akan bagikan buat kita firman Tuhan, di mana judul tema adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Adapun firman Tuhan yang mendasari hidup yang berkenan kepada Allah, yaitu Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Bapak Ibu, saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Bagi yang bawa Alkitab, silakan dibuka. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Saya akan membacakan buat kita semua. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan,
Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya bacakan sekali lagi. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam ini. Semoga firman Tuhan ini jadi berkat buat kita. Nah, di sini waktu saya membaca firman Tuhan ini, waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya melihat di mana Tuhan memilih Daud setelah Saul disingkirkan. Allah memilih Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja untuk memimpin bangsa Israel. Allah sendiri yang memilih Daud, bukan manusia. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Allah sendiri yang memilih Daud karena Tuhan berkenan, Daud berkenan di hati Tuhan. Tadi kita baca firman tadi, kenapa Tuhan berkenan, kenapa Daud berkenan di hati Tuhan? Karena Tuhan melihat Daud ini, hatinya tulus di hadapan Tuhan. Tidak macam-macam. Dia tahu hati-hatinya Daud itu. Sehingga Allah mengangkat dia sebagai raja. Oh, ini Daud ini yang cocok daripada si Saul untuk memimpin bangsa Israel. Kalau kita baca di 2 Samuel 5:4, di mana di mana Daud memerintah 40 tahun lamanya. Dan Daud itu sangat muda, udah diangkat Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel. Usianya masih 30 tahun. Di 2 Samuel 5:4 di sana dikatakan Daud berusia 30 tahun. Itu sangat mudah, udah memimpin bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Waktu Daud ini memimpin Israel, di mana ia dapat mempersatukan bangsanya untuk lebih mengenal Tuhan, untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, itu alasannya kenapa Tuhan mengangkat Daud, kenapa Tuhan memilih Daud. Kenapa? Hatinya Daud tulus di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana saat ini kita lihat? Kalau kita lihat manusia pada saat ini menginginkan untuk ada pengakuan baik dari seorang pengusaha, baik seorang siswa, baik seorang apa saja. Seorang siswa misalnya, dia pingin supaya berusaha belajar, bekerja keras, supaya mendapat juara 1, mendapat nilai yang terbaik, sehingga dikenal orang. Atau seorang pengusaha, pebisnis, dia akan bekerja keras dengan sekuat tenaga, dengan mendapatkan keuntungan yang banyak, mendapatkan uang. Sehingga dia, masyarakat atau keluarga atau komunitasnya adanya pengakuan terhadap dia. Jadi dia punya ambisi hanya untuk menginginkan pengakuan dari teman-temannya, sesama pebisnis, atau dari komunitasnya, atau sesama mahasiswa. Itu baik.
sangat baik. Tetapi kalau itu motivasi kita, tanpa kita dipimpin oleh Tuhan, wah sia-sia semuanya itu. Hanya pengakuan supaya diakui. Oh si anu hebat, pebisnis, usahanya banyak di mana-mana. Namanya si Budi, juara 1 di SMA di kelas 12. Katakanlah contoh seperti itu. Dikenal sesama siswa. Sehingga apa? Di mana-mana di sekolah itu, oh si anu lewat, iya juara, pandai. Nah, itu supaya apa? Pengakuan. Tapi itu boleh, sah-sah saja. Tetapi kalau itu motivasi kita, sia-sia adanya. Akan tetapi biarlah kekayaan saya ini, biarlah kepandaian saya ini menjadi juara saya, menjadi kaya saya, nama Tuhan dimuliakan di sana. Itu yang Tuhan mau. Lalu, kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Di sini ada saya catat waktu mempersiapkan firman Tuhan ini. Kita melihat kenapa kok Tuhan itu berkenan kepada Daud. Ada apa sih? Apa sih rahasianya? Apa rahasianya? Kok Daud dipilih menjadi raja? Bayangkan Bapak Ibu, saudaraku, Tuhan sendiri yang mengangkat, bukan manusia. Kenapa? Di sini waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, ada saya catat. Daud diangkat oleh Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada Daud. Yang pertama adalah bahwa Daud selalu melekat kepada Tuhan. Hatinya selalu mendekat kepada Tuhan. Dari mana kita tahu Daud itu selalu mendekat atau melekat hatinya pada Tuhan? Coba kita buka Mazmur 5:4. Mazmur 5:4, saya minta anak didik siswa SMA 2 Tamara. Si Cindy, namanya Cindy Patricia, boleh? Ada Alkitabkah di depanmu? Cindy Patricia? Mazmur 5:4. Coba dibaca, nak. Atau siapa yang bersedia membaca? Ya, Ayo. Pak, kenapa, Pak? Kenapa? Mazmur 5 ayat 4. Silakan. Cepat. 5 ayat 4. Mazmur 5 ayat 4. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat. Bukan, salah. Mazmur 5:4. Pasal 5, Iya, pasal 5. Pak. Mazmur 5. Iya, Pak, ini Ayat Mazmur 5, Pak. Iya, ayat 4. Mazmur 54. Mazmur Mazmur 54. Ayat Oh, 4. Mazmur 54. Ya. Ayo cepat sedikit. Dulu, Pak. Ayo cepat, nak, cepat. Tadi dulu, Pak. Mazmur 54. Bukan, Ayat berapa, Pak? 5. Mazmur 5 ayat Ya. 4, Pak. Ya, oke, silakan, cepat. Iya itu, Pak. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Ya. Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Daud di sini, di pasal 5 ayat 4 ini, Mazmur pasal 54, bahwa waktu pagi, bahwa Daud mengatur persembahan bagi Tuhan. Dan Daud menunggu-nunggu. Wah, inilah rahasia. Rahasia kenapa diberkati si Daud ini. Karena Daud ini menunggu-nunggu. Hatinya melekat kepada Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan. Dia sampaikan. Dia sembah Tuhan di pagi hari. Saya senang.
GOD KKM ini ada ibadah pagi jam 5. Saya sudah mengikuti beberapa kali. Saya sungguh diberkati. Wah, saya kira ini Daud seperti ini pagi-pagi. Judulnya doa pagi hari. Jadi di 4 itu dikatakan bahwa Daud menanti-nanti Tuhan, mengatur persembahan kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Itulah yang membuat Tuhan senang kepada Daud. Nah itu. Lalu bagaimana dengan kita yang ada di Zoom ini, Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan? Kalau mau diberkati Tuhan, mari melekat seperti Daud, menunggu-nunggu di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia di pagi hari. Mari kita bangun pagi-pagi. Memang kedagingan kita ini kadang kita malas. Tapi kok kita harus ada usaha, berjuang. Supaya kita apa? Diberkati Tuhan. Baik juga siswa yang ada di Zoom ini yang ikut ibadah ini. Berjuang engkau. Supaya kau mau diberkati Tuhan. Masa depanmu indah di hadapan Tuhan. Kau adalah aset negara. Kau adalah aset keluarga. Anak-anakku di SMA 2 Tamara dan SMP 22 Kota Bekasi. Sengaja saya undang malam ini engkau, nak. Kenapa? Supaya diberkati Tuhan. Karena saya tahu kau adalah aset keluarga, kebahagiaan orang tuamu. Selain itu, kau adalah aset gereja di masa akan datang. Menggantikan kami yang sudah tua ini. Menggantikan para pendeta. Menggantikan para penginjil. Menggantikan para evangelis. Engkau menggantikan kami nanti di masamu. Dan bahkan engkau menjadi pemimpin di bangsa ini. Luar biasa engkau. Kalau engkau takut akan Tuhan seperti Daud ini, akan dipakai Tuhan engkau, anak-anakku. Itulah sebabnya Tuhan diingatkan Tuhan kepada saya tadi. Undang anak-anakmu, siswa. Tapi satu sisi ini orang tua, tapi saya tadi dengan hamba Tuhan tadi mengingatkan juga ke saya. Ajak anak-anakmu, kata hamba Tuhan tadi. Wah, udah. Saya kirim Zoom ini biar diberkati. Jadi kau anak-anak masa depanmu gilang gemilang. Oleh sebab itu, mari kau dekat kepada Tuhan. Kau akan jadi pemimpin di bangsa ini. Bisa nanti kau menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi camat, menjadi apa saja, menjadi dokter, menjadi hakim. Kalau kau mulai sekarang sudah takut akan Tuhan, kau jadi pemimpin bangsa ini nanti. Jadi pemimpin yang takut akan Tuhan, memimpin negara ini, negara ini akan maju. Saya memahami itu. Kalau pemimpin bangsa ini takut akan Tuhan, tidak akan terjadi korupsi di mana-mana. Jadi tangkap ini anak-anakku, khususnya anak-anak SMA dan SMP ya, tangkap. Diberkatilah engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan berkenan kepada Daud. Karena itu Daud selalu dekat pada Tuhan. Dia haus akan firman Tuhan. Dia rindu akan firman Tuhan. Selalu butuh firman Tuhan. Mari kita selalu rindu, haus akan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2. Saya akan bacakan buat kita ya. Di Mazmur 1 ayat 2. Di mana Daud mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Daud katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku, dan anak-anakku, siswa. Mari kita renungkan Taurat ini siang dan malam. Ini yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Karena merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tak henti-hentinya. Makanya Daud berhasil menjadi raja bangsa Israel, memimpin bangsa Israel. Di ayat 3,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita pun di sini, kalau kita dekat kepada Tuhan, ini janji Tuhan buat kita. Sebagai anak-anaknya, di Roma 8 dikatakan, kita adalah ahli warisnya Tuhan Yesus. Kalau kita sebagai anak daripada Tuhan Yesus, maka kita adalah ahli waris. Artinya berhak menerima janji-janji Allah yang apa yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan sediakan buat kita. Nah, itu. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuat anak-anakku, siswa, akan berhasil nanti di masa akan datang. Tuh. Itulah rahasia Daud diberkati Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Karena apa? Karena hidup Daud tulus. Tadi sudah saya katakan tadi ya, tulus, murni hatinya, tidak ada bengkok-bengkok. Tidak ada. Dari mana kita tahu tulus? Mari kita buka 1 Samuel 16 ayat 7. Saya akan bacakan buat kita. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi hati kita ini dia tahu. Tuhan melihat hatinya Daud. Bayangkan Bapak Ibu, waktu saya membaca, kenapa kok sampai Daud? Kenapa enggak abang-abangnya? Daud ini adalah anak yang bungsu. Kenapa? Orang tuanya, Isai. Waktu Samuel diperintahkan Tuhan ke rumah Isai ini, orang tua daripada Daud ini, Samuel menuruti perintah Tuhan supaya apa? Dipilih anak-anak Isai ini supaya jadi raja. Waktu sampai tiba di rumah Isai ini, Samuel ini, maka diperhadapkan anak-anaknya. Yang pertama diperhadapkan Abinadab. Tinggi perawakannya. Tapi kata Samuel, oh tidak, bukan ini yang dipilih Tuhan. Dipilih lagi Syama. Oh, bukan ini. Lewat di hadapan Samuel. Ditanya lagi, masih ada ke anakmu? Masih ada, tapi di ladang menggembalakan domba. Kata Isai, orang tua daripada Yakub. Bawalah kemari ke sini, cepat-cepatlah. Supaya saya melihat. Waktu Daud dijemput oleh saudara-saudara kakak-kakaknya di ladang untuk cepat-cepat bertemu dengan Samuel. Oh, ini yang kupilih, ini yang dipilih Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Sedangkan Samuel saja waktu dia melihat Abinadab karena tinggi perawakannya, oh, di dalam hati Samuel, oh, ini akan menjadi raja Israel. Oh, kata Tuhan, tidak, bukan ini. Jadi apa yang dilihat Samuel? Perawakan yang tinggi, tampan, ganteng. Tapi bukan itu. Waktu diperhadapkan Daud kepada Samuel, oh ini pilihan Tuhan. Wah, saya diberkati Bapak Ibu waktu membaca ini. Anak bungsu lagi. Kebetulan saya anak bungsu di keluarga saya. Kami ada sedikit dulu bersaksi ya Bapak Ibu. Saya ada 14 bersaudara. Ada di sini kakak, itu kakak saya juga ada ikut ibadah kita Jum ini. Dan ponakan saya juga. Kakak saya di atasnya ini yang di Jum ini ada juga ikut bergabung. Jadi manggil Bere, ponakan.
Saya bangga, saya bersyukur malam ini bisa bergabung Pak. ya, firman Tuhan ini. Satu ibu satu bapak, Pak. Satu ibu satu bapak 14. Iya 14 Bu Diana. Wow. Saya anak paling bungsu, bayangkan. Wah, saya paling bungsu. Begini, kenapa? Saya diberkati oleh firman Tuhan ini. Kayak si Daud ini bungsu secara jasmania ya. Saya diberkati. Kenapa? Yang ikut, yang menyukai, yang ditangkap Tuhan di keluarga kami, saya sendiri yang pertama. Waktu itu saya sudah bersaksi beberapa hari yang lalu, Ibu Diana ya sudah mendengar, mungkin masih belum ada yang belum mendengar kesaksian saya. Tahun 81 saya masih SMA kelas 2 di SMA di Kota Medan, SMA 8 di Medan. Saya diajak oleh teman satu tempat. Itu nggak tahu antara kemana dibawa teman ini. Tahu-tahu ibadah. Waktu saya di ibadah di sana, saya kagum melihat kakak-kakak kelas. Saya tahu itu persekutuan pelajar dan siswa sekolah Medan di Jalan Tuntungan. Waktu itu hari Sabtu sore di jam 4 sampai jam 6, saya ingat itu. Waktu itu mereka beribadah dengan tepuk tangan dengan wajah yang bersinar. Saya waktu itu punya masalah beban di pikiran saya. Sampai darah tinggi, tensi saya sampai 170. Satu ketika, waktu itu saya udah kecewa dalam hidup ini. Udah berobat ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi waktu ikut kebaktian itu, wah, kenapa? Ada apa sih rahasianya kok berbahagia memuji Tuhan? Nah, ada satu, saya ingat waktu itu, bersaksi. Makanya senang kalau kita kesempatan dikasih kesempatan waktu bersaksi. Melalui kesaksian diberkati kita. Saya diberkati melalui kesaksian. Waktu itu seorang kakak mahasiswa waktu itu saya nggak lupa tingkat berapa dia. Dia katakan, kepala saya ini separuh sebelah sakit. Saya hanya berdoa kepada Tuhan Yesus. Lalu disembuhkan Tuhan saya. Wah, saya sama punya masalah, kepala saya sakit. Singkat cerita, pulang ibadah itu jam 6 sore, saya pulang ke rumah. Kesaksian itu mendingan di hati saya, pikiran saya. Kok bisa ya dijumpai Tuhan Yesus dia? Kalau dia dijumpai Tuhan Yesus, aku pun akan dijumpai. Kalau dia sayang kalau Tuhan sayang sama si kakak itu yang besar tadi, aku pun apa bedanya dalam hati saya? Saya pun akan dijamah oleh Tuhan. Kalau benar-benar engkau ada Tuhan Yesus, bagi saya waktu dia bersaksi dia bahwa itu kakak itu mengatakan Yesus itu hidup ada saat ini katanya. Yesus saya tahu udah mati, udah mati dikubur, pada hari ketiga bangkit naik ke surga. Saya tahu Yesus sudah di surga. Dia katakan Yesus itu hidup mati. Berdoalah, penyakit saya disembuhkan. Ini udah sembuh saya. Jadi kesaksian itu membuat saya bertemu dengan Tuhan. Dan saya pun setelah di perjalanan saya diberkati oleh kesaksian itu. Saya katakan gini, kalau engkau menjamah dia, engkau juga menjamah saya Tuhan. Saya katakan sama gitu. Wah, rupanya Tuhan melihat hati saya itu. Lalu pertemuan Sabtu kemudian saya nggak tanpa diajak oleh teman ini. Saya pergi duluan ke sana. Wah, enak di sana ibadahnya. Wah, tahu nggak Bapak Ibu? Pulang saya dari sana, di dalam ibadah itu sembuh penyakit saya. Sembuh. Lalu waktu di perjalanan, sampai saya di rumah kakak di Medan, di Kampung Durian. Waktu sampai saya di jam 7 sore malam, ada kasih mula-mula itu di hati saya. Ada apa ini Tuhan? Kok beda ini hati ini? Kok ada apa? Penyakit saya sembuh, ada lagi meluap-luap. Jadi kasih mula-mula itu saya rasakan Bapak Ibu. Jadi saya mau menyampaikan ke tukang beca. Waktu itu duduk ada beca di depan itu saya itu di Pasar 3 Kampung Durian. Saya mau ngomong menaksikan kebaikan Tuhan itu, tapi nggak tahu memulainya dari mana. Jadi, waduh, enak banget Tuhan. Jadi sejak itulah saya ditangkap Tuhan. Nah, seiring waktu, singkat cerita,
Setelah tahu keluarga saya di dalam Tuhan, ibadahnya beda seperti ini, saya ditentang keluarga. Saya dikucilkan, saya dibilanglah kamu akan sesat nanti. Kalau kamu ikuti persekutuan, kebaktian, harismatik, kau akan dikucilkan dari tengah-tengah keluarga. Termasuk itu saya di Jumini. Waktu saya tidak ikut menikmati makanan yang persembahkan kepada orang tua yang sudah meninggal, kepada opung, saya nggak mau makan itu lagi. Wah, semua marah. Abang-abang saya marah pada saya. Itu saya marah pada saya. Lalu itu yang ikut di Jumini mengatakan, oh, abang, tidak boleh lagi seperti itu untuk dimakan oleh adik kita itu. Hah? Langsung lain wajahnya. Enggak diomongin lagi saya. Sampai pulang sampai waktu itu kejadian di kampung di daerah Danau Toba sana. Pulang kami ke Medan, saya enggak dicakapin lagi. Saya didiamin, saya kayak sendiri. Sampai saya di Medan diomongin lagi. Saya dipanggil lagi, berhadapan kayak di sidang. Sini dulu kamu. Kamu kenapa nggak mau makan makanan yang di kampung itu kepada orang tua yang persembahkan? Oh, nggak bisa. Kalau sudah meninggal, nggak ada hubungan lagi dengan orang meninggal, orang mati, orang hidup yang mati. Sia-sia. Jadi kita nanti dikutuk Tuhan. Wah, mana abang ipar itu waktu di Medan berhadapkan. Waktu itu dikatakan kepada saya, kau akan siap dikucilkan katanya. Wah, apakah begini Tuhan? Ikut Tuhan. Sedih saya memang satu sisi. Saya masuk ke kamar berdoa, Tuhan, apa ikut engkau seperti ini? Gimana Tuhan? Apa kata Tuhan pada saya? Tetap ikut saya. Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku, akan kujadikan kamu menjadi penjala manusia. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, setelah itu saya doakan sampai 8 tahun, 10 tahun, abang saya itu saya, semua ditangkap Tuhan satu persatu. Termasuk itu yang ada di Jumini. Saya berbahagia, saya bersyukur sama seperti si Daud ini, anak bungsu. Saya diberkati Bapak Ibu. Jadi Amin. tulus. Si Daud ini motivasinya tulus, hatinya tulus di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengangkat Daud sebagai raja. Jadi Bapak Ibu, mari kita tulus di hadapan Tuhan. Jangan ada kemunafikan. Mari kita tulus. Mari kita setia. Mari kita jaga hati kita kudus di hadapan Tuhan. Apa saja yang kita perbuat, biarlah untuk memuliakan nama Tuhan. Kolose 3:23. Apa saja, apapun yang kamu perbuatlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kenapa berkenan Tuhan kepada Daud? Karena dia mau diproses, mau dibentuk. Kita harus siap diproses. Saya mengalami pembentukan Tuhan. Wah, pernah satu ketika Bapak Ibu mau meninggalkan sakit tantangan ini kan, ikut Tuhan ini saya kira kasih mulai itu terus sampai setiap hari. Saya kira begitu diperhadapkan oleh dengan ke abang saya, abang ipar, Lai sama Ito. Tantangan, saya kaget. Gimana ini tuh? Apa saya ikut engkau terus apa meninggalkan? Tapi apa kata Tuhan? Tidak. Engkau akan kupakai. Kata Tuhan. Jadi saya mau mencoba-coba meninggalkan, mau lari dari Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Tuhan sekali tangkap kita akan dituntun Tuhan. Saya mengalami itu. Saya mencoba. Mau belok. Tapi apa? Namanya biji mata Tuhan ya. Namanya sudah diselamatkan Tuhan. Kita akan dituntun. Sempat saya mau, ngapain sih? Melayani, ngapain sih? Banyak tantangan. Tapi apa? Oh tidak. Saya dibentuk, saya dihajar. Tapi saya bersyukur. Melalui tantangan, melalui masalah, saya dibentuk. Iman saya menjadi dewasa. Mari Bapak Ibu, kalau ada masalah, jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Melalui masalah itu, Bapak Ibu, anak-anakku dibentuk kita semua. Semakin kenal siapa Yesus itu secara pribadi dalam hati kita. Haleluya. Yesus mau. Kita kenal secara pribadi Tuhan itu. Kalau itu enggak bisa. Jangan coba-coba memberitakan Injil.
Kalau tidak ada pengenalan akan Tuhan, kalau tidak ada Bapak Ibu, mustahil kita bisa memberitakan Injil. Saya pernah pengalaman, saking baiknya Tuhan teman saya, waktu itu masih kuliah ya, semester 5 di Jakarta ya. Lalu saya ke Blok M ada di sana di Blok M itu ada patung gajah itu. Saya coba-coba saya memberitakan Injil, menyampaikan Injil. Yesus siapa Yesus? Saya sampaikan. Ada yang menolak, ada juga yang mendengarkan. Wah, berani amat kamu ya, kata ada teman. Berani amat kamu memberitakan Injil. Wah, bahaya. Oh, enggak. Saya biasa-biasa. Ya itulah. Kalau Tuhan, Roh Kudus ada di hati kita, Tuhan akan tuntun kita kemana. Ada kerinduan memberitakan Injil. Oh itulah. Makanya, kenapa no mention jauh-jauh datang ke Tapanuli, ke Tanah Batak sana, negara yang maju, Jerman, mau datang ke tengah hutan Tapanuli, utara sana, untuk memenangkan orang Batak. Kami memahami itu. Oh karena Bapak no mention bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Hatinya sudah dijamah oleh Tuhan. Maka itu Mensan mau memberikan hati ke Tapanuli. Kami bersyukur Bapak Ibu. Ya saya katakan kami karena orang Batak dari Tapanuli ya, dari Sumatera Utara sana, di Tarutung sana, Danau Toba sana, dimenangkan untuk Tuhan. Jadi, pantasan Mensan mau memberitakan Injil. Kenapa? Karena sudah bertemu dengan Tuhan. Demikian juga kita. Kalau sudah bertemu dengan Tuhan, kita akan dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk kemuliaan namanya. Tidak rugi ikut Tuhan. Jadi anak-anakku siswa SMA 2 dan SMP, mari sekali kau ikut Tuhan, pegang itu ya, supaya kau sukses. Supaya jangan gagal hidupmu di hari akan datang. Ya, pegang. Nah, sekali ikut Yesus, andalkan Tuhan. Kata Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Anak-anakku, andalkan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini khusus siswa ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Anak-anakku, mari engkau memiliki takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus, supaya kau diberkati. Jadi, Bapak Ibu, itulah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan buat kita semua. Jadi kesimpulan firman Tuhan ini adalah, kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Karena Tuhan melekat kepada Daud. Daud melekat kepada Tuhan. Ya. Hatinya melekat. Kemudian, hatinya Daud tulus. Marilah kita tulus di hadapan Tuhan. Jangan ada bengkok-bengkok. Kalau melayani dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian kita bersedia diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh aku sampaikan pada malam ini. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat buat kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Diana